Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wal nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan tadhhu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Halaman 24, halaman 24 nomor 50. Nomor 50. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah surah ayat 153. Artinya, hai orang yang beriman. Nah, ini khitabnya, tujuannya kepada orang yang sudah beriman. Artinya sudah belajar sifat 20, itu maksudnya. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat ya ayuhan nas, itu belum lagi belajar sifat 20 umum ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, nah sudah belajar sifat 20. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Maksud sebagai penolong, pipikat. Arti pipikat itu, sabar dan salat ini menjadi pipikat kita selalu dapat rahmat Allah. Jadi cakap ibarat berdagang tuh, kadada pipikatnya. Lain juga lawan yang ada pipikatnya. Jar guru bahari nang kaya rumah gian bila ada pipikatnya. Nah, maka rumah tadi itu bagus dinginan. Katuju orang datang ke situ. Nah, maka pipikat hidup kita supaya selalu dapat rahmat Allah itu adalah dua. Sabar dan salat. Salat ini dalam istilah ilmu mantiknya sebenarnya bukan salat. Bukan hanya salat saja itu maksudnya berwirid. Cuma wirid yang paling utama adalah salat maksudnya. Jadi itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Jadi digunakan kata-kata salat maksudnya ini perwakilan yang paling utama. Yang ianya tuh berwirid. Nah, maka apabila salat kita hanya sekedar salat imban itu ampih, maka belum lagi masuk kepada yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu pertama kita sabar dan kita ada bisi wiritan. Orang tuh sabar berarti ada yang disabari ya kalau. Nah, atas sesuatu yang menimpainya. Maka ketika dia menerima sesuatu yang menimpa yang datang dari Allah tersebut, itu pertama wajib sabar. Nah, wajib sabar. Yang kedua, apakah berdoakah yang penting atau berwiridkah yang penting? Nah, menurut di sini secara tersirat lebih baik berwirid daripada berdoa. Lebih baik berwirid daripada berdoa. Kenapa? Karena bila berdoa, ujar ulama tasawuf, ada kesan kita menentang kehendak Tuhan. Tuhan memberi miskin, ya Allah, ulun hendak sugih aja, kan ada kesan menentang Tuhan, kesan. Nah, kita diberi Allah garing, ya Allah ulun nak sihat aja, kan berdoa ini. Nah, sedangkan Allah memberi sesuatu, kita berdoa meminta yang kada diberi Tuhan, yang kada dipilihkan Tuhan. Maka ada unsur penentangan terhadap Allah. Maka oleh karena itu para ulama sufi memadahkan seandainya kita dapat musibah, pertama wajib sabar, yang kedua berwirid. Cuma wiridan yang paling utama adalah salat. Nah, itu maksudnya. Nah, maka di antara wiritan yang utama itu ada salat,
Jadikan sholat itu nang kaya 5 waktu itu kada kawa kada sudah terformat, sudah diatur Tuhan, kada kawa kada sudah menjadi wiritan. Waktunya ditetapkan, jumlahnya ditetapkan, kada kawa dirubah, waktunya kada kawa dirubah, jumlah rakaatnya kada kawa dirubah, maka disebut wiritan naranya. Nah, kita pun dituntut selainnya 5 waktu itu ada berisi wiritan dalam rangka mengamalkan ini. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya Allah, apa? Wahai orang yang beriman, dalam diri engkau itu dalam menjalani hidup harus ada pipikat supaya Allah tadi bersama engkau. Innallaha ma'as sabirin. Supaya Allah selalu menolongi engkau. Maka pipikatnya itu sabar satu. Yang kedua, berisi wiritan. Ini bukan kada badalil dalam sejarah. Coba kita lihatlah. Nabi Ibrahim waktu di dalam kubangan api yang ganal kada berdoa sidin. Napa yang dibaca sidin? Bawirid. Wiritan sidin yang sering kita mendengar hasbiyallahu ni'mal wakil itu. Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan, di dalam gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, kada berdoa sidin. Adalah sejarahnya, ya Allah, keluarkan ulun dari perut iwak ini. Ada. Yang ada kalimat yang keluar di mulut sidin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa wiritannya salawat waktu dikejar Nabi Fir'aun, dan lain-lain. Itu diantara dalil. Nah, lalu seandainya kita dapat musibah, sabar tuh utama dulu sebelum berucap. Lalu kita memilih berdoa. Bolehlah, boleh, tapi sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar tuh tungtung dulu, hanya berdoa. Nah, akhlaknya Rasulullah berdoa itu bukan karena menentang apa yang Tuhan takdirkan, kada. Nah, itu akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bila berdoa bukan karena kada terima lawan keadaan ini, bukan karena merasa ini kada cocok Tuhan, kada. Rasulullah berdoa semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, makanya kalimat itu berdoa ud'uni astajib lakum. Itu khitabnya kepada Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, pintalah kepadaku, ku perkenankan akan engkau. Nah, maka Rasulullah meminta itu semata-mata karena ada amar dari Allah, ada perintah dari Allah, bukan karena unjuk rasa dalam berdoa. Nah, ini. Jadi silahkan berdoa, bagus, tapi bukan karena unjuk rasa. Kalau kita berunjuk rasa lawan Tuhan di dalam doa, nah ini lain akhlak Rasulullah. Maka amun cagar kita berunjuk rasa, baik bawa bewirid ya sudah. Nah, tapi pulang Nabi memadahkan. Jadi boleh doa aja lah, boleh berdoa, boleh aja juga. Coba jangan sampai doa itu terbit dari hati yang kada sabar. Sabar itu tuntung-tuntung dulu, hanya berdoa. Supaya kita jangan menunjuk rasa Allah Ta'ala. Nah, sebab segala sesuatu yang dari Allah kita yakini itu pasti baik. Yakin, keyakinan bahwa yang datang dari Allah pasti baik itu kewajiban hati. Nah, maka sabar setelah yakin bahwa ini baik itu pun kewajiban hati juga. Tinggal lagi mulut, ada yang berwirid, ada yang berdoa. Sebagian ulama khilafiyah di sini ada memandangkan berdoa lebih afdal karena mutabaah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah dikhitab ud'uni astajib lakum. Tapi ada caranya, yaitu setelah sempurna sabar dulu, ridha dulu baru berdoa. Nah, sebagian ulama pun memadahkan afdal berwirid daripada berdoa. Nah, Pak, dalilnya yang kayak tadi. Nah, bahkan Nabi memadahkan Nabi dalam hadis qudsi, inilah hadis qudsi Nabi, bahwa Allah Ta'ala memberi kepada orang yang berwirid, sibuk berzikir lawan Tuhan, sibuk memuji Allah, ini lebih banyak Allah beri daripada orang yang meminta lawan Tuhan. Nah, ini dalil kuat bahwa berwirid lebih utama daripada berdoa. Ini dalam kitab Hikam, silahkan dibuka dan itu. Jadi abdalu ma'ataitu minas sailin, ujar Allah Ta'ala, ku beri orang yang sibuk berzikir lawan aku, cakai wiritan itu salawat ya harus banyak. Kayaknya masalah cuma salawat terus dibacanya. Lawan Tuhan bang, ingat
inya sudah taslim lawan Tuhan. Nah, artinya kada merasa bahwa yang apa ia terima tuh kada bagus tuh kada. Nah, tetapnya berselawat harus, atau membaca Quran, ada juga wiritannya. Diatur waktunya, diatur jumlahnya. Nah, wirid darannya. Ada juga sembahyang. Nah, ini sembahyangnya yang utamanya. Karena bila kita menggawi sembahyang sunnah, ini termasuk mengumpulkan seluruh amaliyah muntung ada di sembahyang, amaliyah badan ada di sembahyang, amaliyah hati ada di sembahyang. Nah, seluruhnya terkumpul di situ. Nah, jadi misal kita dapat masalah, misalnya sabar, tolong sabar dulu, bawa sembahyang. Nah, sembahyang ini maksudnya sembahyang sunnah. Nah, amun yang wajib tuh nyata aja sudah nih toh. Sembahyang sunnah, sembahyang antara maghrib isya itu nah penting bener. Imbah tuntung 3 rakaat maghrib, badiah maghrib 2 rakaat. Imbah itu pulang sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Imbah itu pulang sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Nah, imbah itu hajar kena jangan goreng. Imbah maghrib itu goreng mawarisi apa namanya? Mawarisi iman tadi berpindah kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, membaca salawat ke apakah kada kerasaan Isa. Nah, itu. Nah, lalu di sini dipadahkan, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Pemahamannya, bila kita kada bersifat sabar menjalani hidup dalam setiap keadaan kita, dan kita kada berisi wiritan untuk menopang sabar kita, maka kita jauh dari rahmatnya Allah. Nah, untuk pemahamannya, jauh dari pertolongan Allah. Sebab Allah itu dekat parak dengan orang yang sabar, yang ketujuh tadi bawirid. Nah, itu. Sabar pulang nih lah hukumnya apa? Hukum sabar. Hukum sabar ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Hukum sabar. Apabila pekerjaan itu maksiat, jangan kita sabari. Aku ini sabar aja jadi maling aja. Oh, nah haram hukumnya. Sabar jadi maling. Pekerjaan makruh, sabar aja kita begawi masalah kayak ini aja. Tapi makruh, sabar juga makruh itu hukumnya. Maka sabar itu jadi makruh hukumnya. Nah, sabar itu hukumnya wajib di 3 keadaan lah. Nah, di 3 keadaan. Pertama, waktu kita mendapat sesuatu yang kada sesuai lawan nafsu kita. Bahasa gaulnya musibah. Nah, musibah itu kenapa disebut musibah, kenapa disebut bala? Kada sesuai lawan nafsu kita. Kalau bagi orang-orang yang salik atau yang murid yang inya hendak menuju Allah, apalagi wali Allah, kada ada musibah dalam hidup itu. Seluruhnya adalah nikmat yang datang dari Allah tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Misal kayak guru kita, guru sekumpul tuh, apapun yang sidin terima seluruhnya tuh sidin pandang nikmat dari Allah. Karena kenapa bisa kayak itu aja? Karena orang sudah terlanjur cinta lawan Tuhan. Bila kita sudah terlanjur cinta lawan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita terima dari yang kita cintai melainkan nikmat kebertaan. Nah, amun kita masih menganggap ini bala, belum bujur nikmat lagi. Ingatlah semalam, bunda saya sudah cinta lawan bini. Banyak ketiak bini itu rasa sirup ya kalau. Nah, ini cinta. Tapi kita kada beratahan orang makamnya di situ. Nah, maka itu ada bab sabar. Kada yang bab mahabbah aja tuh. Caranya bab mahabbah aja selesai dah kita nih. Tapi ada bab sabar, bab orang yang belum sempurna cinta lawan Tuhan. Nah, kada kawa bang, karena kenapa sampai ada bab sabar nih? Karena nafsu kita nih masih diisi pandangan 2. Ada nikmat yang kita terima, ada yang bala musibah yang kita terima. Lalu ada bab sabar. Nah, itu. Ada bab sabar. Makanya ada orang wali yang berkisah-kisah tentang musibah, padahal mereka tuh kada keluar dari mahabbah kepada Allah. Ada kita nih wala, bila berkisah-kisah tentang musibah, itu keluar dari sifat sabar sudah.
Dahulu guru sekumpul mongkai ke tangan sidin, nu tanganku bangkok aja sidin. Nah, orang yang handap pikirannya, ilmunya kada luas, menganggap wah guru maka wali maka begesah-gesah musibah lah. Maka tadi mbah belajar masalah sabar aja. Muha udah paham ya Wak. Nah, orang-orang wali ini tuh menganggap yang sidin terima itu seluruhnya nikmat. Seluruhnya nikmat. Yang tangan bangkak nih nikmat. Karena ini nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu orang wali. Karena ini nikmat, kisahkan. Nah, tapi kita kadang-kala kita ini dasar mengisahkan bala. Yang kita ini dasar mengisahkan musibah. Nah, itu. Kalau Bang ada menganggap misalnya guru semput itu berkisah-kisah masalah bala aja. Makanya di dalam pelajaran disuruh jangan berkisah-kisah. Nah, sidin itu mengisahkan nikmat yang datang dari Allah di diri sidin. Nah, itu. Jadi kita tuh bila ada melihat perilaku guru yang kada masuk akal kita, tuh jangan diitirat. Kita yang kada sampai ilmunya ke situ. Bah berdiam yang sudah. Tapi mun kita peng misalnya pikiran terus kayak apa? Jangan berpandi-pandir ke mana-mana. Takuni sidin selesai. Kayak itu caranya. Ditakuni sidinnya supaya kita jangan sampai bersangka-sangka yang salah. Nah, takuni sidin. Jadi kan ibarat yang kehausan tuh bah sidin minumi ampe haus. Nah, kayak itu caranya. Jangan yang memandi-mandir. Buruk gin jujur. Bisa aja mengeluh aja. Nah, amun guru kuntau mungkin mun guru kuntau. Amun wali Allah Ta'ala kan ada istilah mengeluh. Tubuhannya itu. Nah, jadi sabar itu ada 3 keadaan tadilah. Nah, pertama yang wajib hukumnya sabar nih. Ketika kita mendapat musibah. Nah, ini pengecualian kecuali orang wali lah, mereka kada pernah dapat musibah. Ini yang kita ini orang beriman yang masih bisa membedakan ini musibah, ini nikmat. Nah, maka ketika kita mendapat musibah, wajib kita bersabar. Sabar ketika dapat musibah hukumnya wajib. Kalau pang sunnah kada. Jadi ketika dapat musibah kita kada sabar, kita berdosa. Tak 2 kali itu sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, direnjah hadangan pulang. Kan kada sakit. Jadi bila dapat musibah wajib kita sabar. Nah, makanya sebelum kita dapat musibah, amun kawa sabar itu sudah bertungguan di hati. Kayak apa caranya supaya sabar sudah bertungguan di hati? Panjang caranya tuh kisahnya, kada tuntung kita mengisahkan ini kena. Ada babnya khusus tersendiri. Supaya sabar tuh bertungguan atau syukur tuh bertungguan. Nah, itu bab tawakal, bab ridha kena lain kisahnya itu. Yang jelas kita bila dapat musibah wajib sabar. Nah, seapa sabar yang sanggup kita laksanakan di hati, itu juga ganjaran pahalanya. Kawa kita sabar, kriteria sabar yang maksimal itu 2 cirinya. Pulanglah. Kriteria itu ciri-ciri bahwa kita sudah maksimal sabar. Yang termasuk dapat pahala sabar sempurna. Yang apabila 2 itu ada di diri kita waktu dapat musibah, maka kita dipersilahkan oleh Allah masuk surga kada berhisab, tasarah pintu mana yang kamu pilih di Tuhan. Nah, ganalah musibah ini luar biasa hikmahnya. Luar biasa hikmahnya asal kita jalani adab-adabnya yang 2 ini nah. Jadi cara Tuhan memasukkan kita ke dalam surga bigiri hisab dengan cara Allah julungi musibah. Tinggal lagi kita paham-paham. Sempurnakan caranya 2 nih. Pertama, hati jangan berkeluh kesah. Santai, diam, tenang, sambil bersyariat, sambil berwirid. Nih gitu loh. Ista'inu bisabri wassalah, sambil berwirid. Supaya dapat rahmat Allah yang paling ganal tuh kena ya masuk surga. Kenapa kadang masuk surga itu? Karena di situ kita melihat Allah yang zat yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, jangan hati kita tadi model kayak pusang. Nah, itu aja itu sudah pusang. Jangan berkeluh kesah hati. Sebab hati ini bila berkeluh kesah atau pusang, dilihatkan kadada yang menyebarinya bisa jadi stres kena. Bisa mau
sakanya tertawa hehehe ya. Bila yang hahaha itu bisa berjalan saudangan di tengah kartak betilanjang. Bila yang hehehe berdiam dalam rumah bersembunyi, sakanya mencari tali bergantung di bawah pohon lombok. Nah, jadi tatawa aja ada cirinya bian. Kalau hahaha cagar betilanjang berjalan tengah kartak. Bila yang hehehe hati-hati aja, simpani tali bisa bergantung tuh. Jadi hati jangan berkeluh kesah. Supaya kawa kita kada berkeluh kesah. Nah makanya ujar orang Bahari itu sedia payung sebelum hujan. Makin iman kita kada dipelihara tiap hari, makin sulit karena kita bersabar ketika dapat musibah. Makin jauh kita lawan Tuhan, makin sulit kita menjalani sabar ketika dapat musibah. Makin sulit. Makin kita jauh dari pelajaran-pelajaran tauhid sifat 20 tasawuf, ketika dapat musibah makin sulit kita bersabar. Maka kita yakinilah setiap ada musibah pasti di situ mengandung anugerah. Itu pasti sudah. Pasti. Pasti mengandung anugerah. Jadi cara Allah supaya kita dapat anugerah itu macam-macam. Nah, asal kita yakin bahwa di dalam musibah itu ada anugerah, nah, kawah aja hati itu kada bakaluh kesah. Muntung bawa bawirid. Nah, satu. Yang kedua cirinya supaya maksimal dapat pahala sabar, selain hati kada bakaluh kesah, nah, muntung jangan beradu-adu kemana-mana. Jangan beradu-adu. Kecuali orang betakun. Mun orang betakun ada apa-apa hak kita boleh menjawab boleh kada. Tapi bila dokter yang betakun jawab hak, jangan dijawab. Di dokter pian garing napa? Pian berdiam. Ya tadi kan pemahamannya jangan beradu-adu, Bang. Ini beradu-adu lawan berkisah belain. Kalau beradu-adu tuh orang kada betakun pian bepandir seorang tuh beradu-adu narannya. Amun berkisah boleh. Berkisah tu orang betakun, kita menjawab berkisah narannya. Pian cil sakit napa? Berdiam pian. Apa keluhannya? Berdiam pian. Nah, ini berbahaya nih. Ambilakan sidin yang suntikan nonggonal nih tuh. Ya sidin aku karena pian berdiam pak saya ulun tarawahan aja juga nah. Persangka aja sakit pian di mana nih? Di situ kan suntik sidin di mata, tahu tuh. Nah jadi amun batakun tentang kita kisahkan aja. Sakit ada batakun kisahkan aja kada apa-apa. Bukan berarti kita keluar dari sifat sabar kada. Nah yang kada boleh itu kayak ini. Orang kada batakun. Bila kita bertamu lawan kita badu-adu. Ya makanya sudah ini sudah setahun sudah yang gini aja. Hah? Padahal kada batakun kada orang. Nah ini yang salah. Ini yang mengeluarkan kita dari sifat sabar tadi. Nah, gugur pahala sabar tadi. Nah, bila kawa dua tuh kita manahani nah. Lah. Pertama hati kada pusang, kada berkeluh kesah. Yang kedua, muntung kada beradu-adu kasana kamari. Lalu muntungnya apa tugasnya? Bawirid tadi sudah dipadahi Allah Taala bawirid. Allah tahu aja sudah bisa aja Allah mautus kena orang yang menolongi kita. Bawirid. Nah, ista'inu bisabri wasalah. Itu pipikatnya. Maka mun adan itu di diri kita, innallaha ma'as sabirin sambungannya. Allah yang menolongi orang yang bersifat sabar tadi yang mau bawirid. Jadi bila kita hendak beradu-adu, ganti lawan wirid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ini disebut sabar narannya. Maka pahala orang yang sabar pertama di dunia ditolongi Allah kena. Kada ada rugi kita bersifat sabar, kada ada rugi. Di akhirat tasarah kita masuk surga pintu mana aja. Nah, itu pertama wajib hukumnya sabar pada ketika dapat musibah. Nah, kecuali orang wali lah kada ada bab sabar. Orang wali itu bahkan di atas syukur. Sedangkan sabar ini di bawah syukur. Makamnya itu nah. Sabar, di atas sabar syukur, ridha, orang wali di atas lagi. Nah, itu kayak apa aja? Kayak itu tutang sudah. Kada kau dibahas. Nah, jadi kita jangan mengukur orang itu dengan ukuran sepatu kita. Jangan. Yang kedua,
Nah, yang kedua adalah sabar hukumnya wajib pada, ini yang kedua, pada ketika kita melaksanakan ibadah. Nah, itu hukumnya wajib juga. Waktu kita menggawi ibadah itu, nah, suruhan Tuhan menggawi 5 waktu misalnya, menggawi subuh, menggawi zuhur, menggawi asar, maghrib, isya, itu wajib hukumnya sabar. Kalau yang dapat musibah tadi kita kawa sabar, itu ganjarannya 300, ujar Ibnu Abbas lah, itu dalam kitab yang sering kita baca tuh, kayak di kitab Muqashabatul Qulub ya Allah, dan kitab Syarhus Salikin, itu ujar yang riwayat Ibnu Abbas, itu 300 kita dapatnya, 300 derajat apabila kita kawa sabar menghadapi musibah. Nah, yang kedua ini sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, sabar dalam melaksanakan ketaatan itu maksudnya waktu kita sembahyang tadi. Nah, itu maksimalnya 3 lah, 3 keadaan. Jadi orang yang taat, misal sembahyang 5 waktu, menggawi subuh misalnya, disuruh sabar. Nah, sabar tuh hukumnya wajib tuh. Pahala sabar waktu kita menggawi sembahyang subuh lebih ganal daripada pahala sembahyang subuh. Nah, penting tahu kita nih. Pahala sembahyang subuh ganal benar, ganal lagi sabar dalam menggawi sembahyang subuh. Karena sabar tuh kewajiban hati, sedangkan sembahyang subuhnya pang kewajiban anggota zahir. Kayak apa caranya supaya dapat kita pahala sabar waktu ketaatan maksimal? Itu caranya 3. Pertama, waktu sebelum mengerjakannya. Yang kedua, paharatan atau sedang mengerjakannya. Yang ketiga, setelah mengerjakannya. Di situ dituntut sabar. Misal kita menggawi sembahyang 5 waktu. Nah, waktu sebelum kita mengerjakan sembahyang 5 waktu atau sembahyang sunat atau ibadah yang lain sebelum menggawi itu, nah disuruh kita sabar. Apa sabarnya? Memikirkan, memperjuangkan supaya yang kugawi ini sah, 1, dan diterima oleh Allah, 2. Nah, amun kita kada bersifat sabar, bisa kena jangan-jangan ibadah kita yang kita gawe ini kada sah dan kada diterima. Amun kada sah pasti kada diterima. Amun sah pang belum tentu juga diterima. Paham lah nih? Amunnya sembahyang 5 waktu tuh sah, belum tentu juga diterima. Amun kada sah pang pasti kada diterima. Kayak apa itu aja? Kayak itu tuh pang. Amun sembahyang subuh nih kada sah, berarti kada sesuai dengan fikih, syarat dan rukun, pasti kada diterima. Amun sudah sah bang, sesuai syarat rukun fikih, belum tentu juga diterima. Ada lagi babnya, bab tasawuf. Riya kada menggawe, ujub kada menggawe. Bila sudah sah, lihati pulang, ujub kah, riya kah? Nah, maka bersabar untuk meneliti itu. Nah, itu dihajatkan, diwajibkan waktu kita sebelum menggawi ketaatan ibadah tadi lawan Tuhan. Amun kita kada sabar, begesek-gesek bangun sembahyang subuh, orang anak kamat sudah jadi kita bangun begesek-gesek kayak pakai kopiah, pakai segala macam, kada ingat bersalawar. Nah, kalau gara-gara kada bersabar, udah mesti maka barang di belakang imam pulang yang Allahu Akbar aja. Orang jangan api, orang jangan ke sejutan, jangan kainya aja. Nah, pak untai-untai, mau jurang gondolnya bisa jurang. Nah, gara-gara kada sabar. Sabar, kada apa-apa, ada aja bab masbuk. Itu kadusa tuh. Itu malah kita menjalim orang gina. Sikut sana tuh. Jangan ada aja bab masbuk. Tak tinggal sarakaat, ada caranya. Parak sudah salam orang, ada caranya. Langsung ada caranya. Jadi kadusa yang terburu-buru, santai aja. Gara-gara kita terlambat, tak pakai ilmu masbuk. Nah, ya kada. Coba kita kada pernah terlambat, kada tak amalkan ilmu masbuk. Itu hikmahnya. Sekalinya terlambat terus sih Den. Mulai anum sampai ke tuha, terlambat terus. Nah, berarti ada tuh amalan sidin yang hebat di rumah tuh napa kata. Nah, kayak itu kita sangat baiknya. Mungkin orang tuh melayani kuitannya kah di rumah dulu hanyar turun. Nah, itu hebat lagi nih tuh. Kita mau kabur tuh masbuk terus jangan tuh. Oh, jangan. Kita kada tahu. Ada amal orang yang luar biasa yang kita kada tahu. Bersangka baik aja kita. Nah,
Imbah itu pulang ketika sebelum kita mengerjakan taat wajib kita sabar. Sabarnya kayak apa? Memperjuangkan supaya ibadahnya tadi sah dan diterima oleh Allah, mempersiapkan. Paharatan sembahyangnya Pang, kayak apa sabarnya? Paharatan ibadahnya tadi nih. Banyak caranya sesuainya. Dengarkan hurufnya supaya telinga mendengar, betumakninah, ya kalau. Nah, sabar, khusyuk pulang. Nah, tuh sabar waktu mengerjakan ketaatan. Nah, sabar yang terakhir ketika sesudah melaksanakan ketaatan, sabar untuk menyimpani kada mahabar-habarakan ke orang. Sabar menyembunyikan ibadah itu nah. Sebab bila kita kada sabar kena bisa juga berkisah. Maka bila sudah berkisah, kita ini kada ada pemahaman ilmu iman, ilmu tasawuf, berkisah ini yang disebut riya narannya. Berkisah ini alahan pada minta lihat berkisah narannya. Amun minta lihat kan minta lihat saja. Mun berkisah ini ya tadi datunya minta lihat. Duduk nyawa tahu lah aja lihat mataku nah habang nah. Lihatlah. Napang yang cucu. Ujar yang keluarga yang lain juga kenapa? Nyawa kadang mendengar tadi yang siapa yang bangun tadi pindah kurutak. Nah berkisah itu aku yang kaya tadi. Hah? Pian kakak aja, kira hantu, kuntilanak kata dia, makanya kada ini keluar aja. Nah kurutak. Nah, nyawa tahu kah? Kayak ini ada mah sudah dalam 2 tahun ini sudah bertahajud ya. Nah, berkisah dalam 2 tahun ini bertahajud ya. Mun dahulunya takajud aja terus. Nah, dahulu takajud, ini mana hajud tapi dikisahkan. Sama aja hukumnya pada takajud juga sekalinya. Nah, jadi dalam ketaatan itu wajib sabar. Cara sabar 3. Tadilah kesempurnaan sabar. Nah, sabar di dalam ketaatan itu hukumnya wajib. Pahalanya lebih besar daripada ketaatan itu sendiri. Nah, ganjarannya Pang 600 2 kali lipat lebih hebat daripada orang yang sabar dapat musibah. Musibah tadi 300 derajat saja. Kalaunya sabar dalam ketaatan 600 derajat. Nah, yang terakhir wajib sabar ketika kita menghindari manahani jangan menggawi maksiat. Nah, ini lebih hebat daripada sabar menghadapi musibah, lebih hebat daripada sabar waktu mengerjakan ketaatan, yaitu manahani anggota tubuh atau manahani hati jangan sampai bermaksiat lawan Tuhan. Ini di hadapan sudah putri Indonesia, tapi lain bini seorang di hadapan berduaan pulang, orang kada melihat. Ngalih benar tuh ya kalau ngalih benar nih terjadi sekalinya ditakuni kan apa iam hilap aja. Hilap napa sejam setengah mukadimah hilap lah. Itu lain khilaf. Amun yang sejam setengah mukadimah aja. Maigau aku aja, maigau nang apa? Nah, ini paling berat nih, yang paling berat. Karena paling berat di 2 kali lipatkan ganda pulang jadi 900 derajat. Nah, kalaunya sabar ketika menghadapi musibah 300 derajat, sabar dalam ketaatan 600, sabar dalam menahan jangan menggawi maksiat 900 derajat. Nah, makanya ada orang wali Allah Ta'ala diangkat jadi wali karena makawa menahani kada menggawi maksiat lebih cepat daripada orang yang dalam ketaatan tadi. Nah, ini berat yang ini berduit kadada, di rumah beres kadada, bini menciling-ciling bemamai, anak minta duit terus. Soalnya di hadapan ada duit, tapi duit orang seandainya kita mengambil, orang ada tahunya juga, ada yang tahunya aman benar. Ini ganal benar nih was-was ini. Jadi kita alhamdulillah tampolo aja. Nah, menyebut alhamdulillah itu haram hukumnya. Apalagi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Haram hukumnya ada boleh. Nah, berat tuh nih, lebih berat lagi nih maka ini. Nah, maka lah Allah Ta'ala lebih mencintai orang yang sabar untuk menahan diri dari maksiat
lebih cintanya sampai 900 derajat daripada yang orang yang tadi dia, dua kelompok tadi. Nah, karena ini luar biasa. Hendak benar sudah menampiling, sanggup seorang menampiling. Dan seandainya kita menampiling, orang tuh kada wani melawan. Maka orang tuh pulang salah lawan kita. Kawa kita menahani kada menampiling, sebab bila kita menampiling maksiat naranya. Maka tampilan kita tuh tampilan Nabi Musa. Langsung siup tuh gini. Untung mun kawa mun yang apa siuman kawa misalnya yang jiun langsung. Tapi kawa kita kada mailai. Ini luar biasa juga. Banyak contoh-contoh yang kita kawa menahani. Kada membalas perbuatan jahat orang lawan kita, ini pun ganal juga pahalanya. Kada membalas. Nah, seluruhnya ninto bagi ringan nih guru baharilah, bagi ringan inayah Allah. Jadi sabar itu bagian dari inayah, bukan hidayah, bukan taufik, tapi inayah Allah. Ada orang yang kawa menuntut ilmu dan kawa mengamalkan ilmu. Kawa menuntut ilmu paham hidayah Allah. Kawa mengamalkan ilmu beramal taufik Allah, tapi belum kawa sabar karena belum dapat inayah Allah. Nah, ternyata kita dapat inayah Allah, kawa sabar. Lah, ilmu menuntut paham, mengamalkan ilmu taat sudah. Betul kawa sabar pulang, tapi kita wajib sadar. Atas semua itu kita wajib sadar. Ternyata yang di diri kita ini seluruhnya hidayah dari Allah, taufik dari Allah, inayah dari Allah. Berarti semuanya ini minallah. Arti minallah ini adalah kebaikan dari Allah. Maka ibadah kita, pahamnya kita, ilmu kita, sabarnya kita, kebaikan dari Allah. Kalau seluruhnya itu kebaikan dan itu milik Allah, kita kada ada isi kebaikan. Nah, jadi hati-hati, jangan sombong dengan sabarmu. Walaupun sabar itu sulit, ketika sudah kawa sabar, jangan sombong dengan sabarmu. Nah, ini pulang. Jadi ada lagi ketiganya tadi pulang. Hati-hati, jangan sombong, jangan ujub dengan sabar. Kasihan, jujur guru beri kasihan. Sudah sabar itu sulit, sabar berpuluh-puluh tahun, sekalinya sombong ujub dengan sabar. Sampai wani berucap dalam hati juga pang berucapnya di kampung ini ngelihai aja. Dalam hati nih mau ngut melihat orang kampung ngelihai banyak nggak ada sabar. Ngelihai ada kayak aku pang penyabarnya aja. Nah, apalagi sampai diucapkan merasa seorang yang bisa sifat sabar, hati-hati. Nah, makanya seluruhnya itu kembali kepada sifat 20. Amun kita kada paham, padahal rasa iya sudah bagus, bro, sabar sudah. Sekali kita di akhirat kada dapat pahala sabar karena kita ujub dengan sabar. Karena ujub ini bangga atau maksud bangga di sini terpesona dengan diri karena diisi amal sabar. Karena sabar itu amal hati. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.